Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibaska TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam kajian parenting. Hari ini kajian parenting yang spesial karena akan bersama saya seorang ustadz yang cukup kondang, Ustadz Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah Masya Ustaz Jundi, Allah. sehat selalu. Ini kedua kali mungkin saya sama panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini ada tema yang akan kita angkat terkait 7 ilmu yang harus diketahui dalam pendidikan anak. Ya. Banyak ternyata Ustadz ya. Ya. Tidak hanya 1, 2, ternyata ada 7 di sini. Mungkin panjenengan mau memulai dari mana? Monggo Ustadz, silahkan. Ya, oke. Makasih Ustaz Jundi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali di agenda parenting kita bersama Ibaska TV, dan saya sangat berbahagia untuk bisa kembali menyapa ayah bunda dan sekaligus kita silaturahim dalam kesempatan kali ini. Kita akan mendialogkan, membahas salah satu tema dalam parenting. Apa saja ilmu yang harus dikuasai orang tua dalam proses pendidikan anak. Dan saya membatasi diri pada 7 ilmu, ya, 7 ilmu yang dibutuhkan orang tua untuk proses parenting, untuk mendidik anak-anak. Apa saja 7 itu, saya akan menyebutkan satu persatu dan nanti akan saya berikan penjelasannya. Yang pertama, tentu yang paling basic adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariah. Ini yang akan menjadi basic, menjadi pondasi dari keseluruhan proses parenting yang kita lakukan. Nomor 2-nya adalah ilmu kesehatan jiwa atau ilmu kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental. Ini menjadi sesuatu yang menurut pengamatan, menurut riset dari WHO maupun dari berbagai lembaga kesehatan dunia menandakan bahwa persoalan besar di 2025 di seluruh dunia, di seluruh negara-negara di dunia, itu adalah tema tentang kesehatan mental, tema tentang kesehatan jiwa. Maka ini menjadi penting bagi orang tua untuk diperhatikan. Nomor 3-nya, ilmu kesehatan fisik. Jadi bukan hanya sehat mentalnya, tapi juga sehat fisiknya. Nanti akan saya jelaskan mengapa kesehatan fisik ini perlu ditonjolkan dalam konteks sekarang. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ilmu yang saya sebut sebagai kohesi, interaksi, dan komunikasi. Ini satu kesatuan, bagaimana orang tua itu mampu membangun kohesi, kedekatan dengan anak, lalu mampu membangun relasi dan interaksi dengan anak, serta komunikasinya. Kemudian yang kelimanya adalah ilmu psikologi perkembangan, bahwa orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya sejak dalam kandungan sampai kelahiran, sampai kemudian pertumbuhan hingga dewasa saatnya orang tua melepas anak itu. Kemudian yang keenamnya adalah ilmu manajemen konflik, karena kita tahu dalam kehidupan kita sekarang banyak sekali konflik antara orang tua dengan anak yang sampai levelnya itu mengerikan. Jadi kalau berita-berita yang terakhir ini kita mengetahui ada anak yang sampai level membunuh orang tuanya ya karena konflik itu gitu. Kemudian yang ketujuh adalah ilmu pendidikan atau pedagogi. Nah, inilah 7 hal, 7 ilmu yang perlu diketahui dan perlu dipahami oleh setiap orang tua di dalam proses pendidikan anak itu. Nomor 1-nya adalah ilmu-ilmu syariah. Nah, ilmu syariah ini itu saya memasukkan di sini seluruhnya, segala hal yang di dalam kelompok syariah itu. Misalnya akidah, tauhid. Luqmanul Hakim dalam Quran menyatakan yang pertama kali disampaikan kepada anaknya itu adalah ilmu tauhid. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ini adalah ilmu akidah, ini ilmu tauhid. Jadi orang tua itu pendidikan awal bagi anaknya itu adalah pendidikan iman, pendidikan akidah, pendidikan tauhid kepada anaknya. Ini bagian yang orang tua berarti harus mengerti ilmunya. Ilmu tentang tauhid itu, ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, di mana dia nanti akan bisa bukan saja
menyampaikan tetapi mendidikkan, bagaimana dia menanamkan. Jadi berbeda antara proses menyampaikan. Kalau menyampaikan itu seperti seorang yang mengajar ilmu gitu ya. Ya. Ketahuilah anakku, yang disebut akidah adalah, itu namanya penyampaian. Tetapi kalau kita sebagai orang tua, itu mungkin orang tua itu tidak definitif kayak begitu ya. Kalau definitif itu kayak sekolah gitu. Di sekolahan itu bapak ibu guru, ustadz ustadzah, di kampus itu dosen ya, ilmu usuluddin itu di kampus didetailkan akidah itu apa, kemudian mazhab-mazhab akidah gitu ya. Nah, anak kita itu tidak harus dalam perspektif yang sangat akademik seperti itu, kita orang tua mendidik, tetapi yang harus adalah mereka kita tanamkan nilai-nilai, kita tanamkan value akidahnya itu. Dan ini tentu bermula dari ilmu. Kemudian juga akhlak, ini juga akhlak apa yang baik, apa yang buruk, ini perlu diketahui orang tua. Makanya di zaman terdahulu ada seseorang yang mengadukan anaknya kepada khalifah dan dia mengatakan, anakku telah durhaka kepadaku. Dan begitu ditanya kepada anaknya, apa saja yang telah diberikan orang tuamu kepada kamu, pernahkah dia mendidikkan Quran kepadamu? Tidak pernah. Pernahkah dia mendidikkan sunnah Nabi kepadamu? Tidak pernah. Lalu kata khalifah itu, lalu bagaimana kamu menuduh anakmu durhaka, sedangkan kamu sendiri yang telah berlaku durhaka kepada anakmu dengan jalan tidak memberikan ilmu-ilmu itu kepada dirinya. Ini kan kalau orang tua sendiri tidak memahami, tidak mengetahui akhlak yang baik yang mana yang harus ditanamkan, akhlak yang buruk yang mana. Di dalam realitas masyarakat kita, banyak orang tua dan anak yang melakukan tindak kejahatan itu bersama-sama. Orang tua dan anak melakukan tindakan yang bersama-sama. Nah, ini contoh-contoh ilmu-ilmu syar'i, termasuk di dalamnya misalnya adalah ilmu fikih, mana boleh, mana tidak boleh. Ilmu ibadah, bagaimana melaksanakan ibadah, bagaimana menjalankan ibadah. Termasuk ilmu Quran, baik bacaannya, maknanya, ya, kemudian termasuk pengamalannya gitu, sejarahnya, ilmu hadis juga demikian. Sesederhana apapun orang tua memahami hadis itu tetap orang tua harus mengerti hadis ya. Jadi kalau ada orang tua yang tipe ulama gitu, dia tahu detail tentang hadis. Tapi orang tua yang biasa aja, kita mengatakan misalnya taruhlah masyarakat awam, itu bukan berarti bahwa dia tidak punya kewajiban untuk mengajarkan hadis kepada anaknya. Karena ada sangat banyak hal yang itu bermula dari hadis gitu. Jadi selain Quran, kemudian ada hadis. Jadi orang tua itu, misalnya contohnya bagaimana kita mengajarkan doa-doa kepada anak kita, itu bermula dari hadis. Bagaimana kita mengajarkan adab yang baik kepada anak kita, banyak banget yang adab itu bermula dari hadis dan seterusnya. Jadi ilmu hadis perlu diketahui orang tua untuk melakukan proses parenting. Kemudian juga misalnya saja adalah bagaimana dalam konteks pendidikan anak, itu kita butuh sirah, baik sirah Nabi, sirah sahabiah, sirah sahabat, sirah secara spesifik Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu sampai kemudian Rasulullah SAW, kemudian sirahnya para sahabat, salafun soleh, itu penting untuk parenting. Nah, jadi kita bisa mengajar dengan baik kepada anak kita ketika anak kita itu masih kecil, itu adalah dengan jalan cerita. Dan cerita yang paling sahih itu ketika kita mengawalinya dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah para sahabat, sirah para nabi-nabi terdahulu. Ini kisah yang akan menjadi fondasi kebaikan bagi semua anak kita. Berbeda kalau ya, kita menyampaikan cerita-cerita, kisah-kisah yang itu rekaan orang zaman sekarang. Boleh-boleh saja ya, cerita-cerita bermanfaat itu boleh, tapi basic dari semua pendidikan yang paling mendasar itu adalah apabila kita kaitkan dengan nabi-nabi, kita kaitkan dengan Rasulullah SAW, kita kaitkan dengan para sahabat. Nah, sirah Nabi menjadi penting diketahui orang tua supaya dia bisa menanamkan nilai. Jadi kalau misalnya kita menanamkan nilai-nilai keperjuangan, nilai-nilai cinta Islam gitu, itu kita tidak akan bisa hanya dengan teori-teori gitu. Tapi kita akan memberitahukan kepada mereka praktek, dan praktek itu berarti kita mengetahui bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat menjalankannya. Nah, inilah kelompok pertama ya, ilmu-ilmu syar'i ini. Meskipun kita tidak akan bisa detail, kecuali kalau yang detail itu para ustadz kita yang memang mereka itu menekuni ilmu-ilmu syar'i gitu ya.
itu pun mereka detailnya juga pada spesifikasi mereka masing-masing. Ada doktor, ada profesor di bidangnya, di bidang Quran, di bidang hadis dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk semuanya kita kuasai dengan detail, mungkin hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Paling tidak kita sebagai orang tua itu, sebagai orang tua muslim itu ngerti basic-basicnya. Jadi bagian-bagian yang kita butuhkan untuk pendidikan anak-anak kita dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi fikih gitu. Basic itu. Karena kalau untuk mendetailkan fikih sangat detail itu butuh spesifikasi. Tapi paling tidak orang tua itu ngerti bagian-bagian mana halal haram, boleh tidak boleh, mana yang boleh dimakan, mana tidak boleh dimakan, mana yang boleh diberikan kepada anak untuk dikonsumsi, mana yang tidak boleh. Itu kan basic seperti ini. Jadi itu istilahnya mau tidak mau itu harus tahu gitu. Karena kalau kita tidak tahu seperti itu nanti nggak tahu najis di rumah kita, tidak tahu bagian yang syubhat bahkan haram yang dibawa ke rumah kita dan seterusnya. Nah yang basic seperti ini sifatnya wajib karena kalau tidak kita terjatuh ke dalam dosa. Nah kalau sudah mulai detail itu butuh spesifikasi, tidak semua dari kita bisa melakukannya. Nah itu nomor satu. Nomor duanya adalah ilmu kesehatan jiwa. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ada sangat banyak tema dalam kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu yang terkait dengan parenting. Misalnya kita mendengar isu-isu terkait dengan toxic parenting. Toxic parenting itu sesuatu yang menyebabkan problem kejiwaan. Dan pelaku dari toxic parenting itu, jadi orang tua yang berlaku toxic di dalam proses parentingnya, bisa jadi dia juga adalah korban dari tindakan-tindakan di masa lalu oleh orang tuanya atau oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian kalau dia tidak memahami ilmu tentang kesehatan jiwa itu, bisa jadi dia melakukan satu praktek parenting yang menimbulkan toksik pada anaknya. Maka ilmu kesehatan jiwa itu diperlukan di dalam rangka untuk membuat orang tua itu sadar apabila dalam dirinya dia merasa ada sebuah persoalan, apakah yang disebut sebagai trauma, apakah yang disebut sebagai luka pengasuhan atau apapun istilah-istilah seperti itu, dia tidak meneruskan itu, mewariskan itu kepada anaknya, tetapi berhenti pada dirinya. Dia merasa bahwa ada hal yang tidak nyaman ya dalam dirinya akibat dari perlakuan-perlakuan masa lalu, maka dia berusaha untuk melakukan proses penyembuhan diri, proses untuk pulih, proses untuk sehat, proses untuk kemudian dia melakukan healing supaya kemudian problem-problem yang terkait dengan luka pengasuhan atau problem kejiwaannya terselesaikan. Dengan demikian, maka sebagai ayah, sebagai ibu, dia sehat mental. Kalau dia sehat mental, insya Allah akan bisa mendidik anaknya juga secara sehat mental pula. Karena kalau orang tuanya sendiri tidak sehat mental, bagaimana mungkin dia akan bisa menyehatkan mental anak-anaknya. Itu nomor dua. Nomor tiganya, ilmu kesehatan fisik. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tema ini perlu ditonjolkan karena di zaman sekarang anak-anak kita itu ada problem fisik. Kenapa ada problem fisik? Karena satu, secara umum anak-anak kita di zaman sekarang lebih banyak terpapar oleh makanan-makanan instan daripada kita-kita orang zaman dulu. Kita orang zaman dulu itu, apalagi umur-umur saya ke atas gitu, itu kita sangat sedikit mengkonsumsi makanan instan karena memang tidak ada. Misalnya, saya masih ingat zaman saya kecil itu, ibu saya itu tidak pernah memasak yang namanya mie instan. Kenapa demikian? Karena menurut keluarga kami itu mahal. Jadi meskipun waktu itu ada, tapi ibu saya itu nggak pernah membeli mie instan karena menurut definisi keluarga kami, mie instan itu mahal. Jadi ibu akan membeli mie sendiri, membeli mie yang bukan instan, lalu memasak sendiri dengan bumbu sendiri. Nah, secara umum itu lebih sehat daripada anak-anak kita zaman sekarang yang apa-apa instan. Jadi bukan hanya mie instan, tetapi juga segala sesuatu instan gitu. Saya masih ingat bagaimana zaman dulu bapak ibu saya, kakek nenek saya, itu terbiasa minum dari air sumur yang sudah diendapkan. Jadi air sumur ditaruh di satu bejana, lalu besok itu diminum langsung tanpa direbus. Dan ayah saya sehat sampai akhir hayatnya, ibu saya sehat sampai akhir hayatnya, kakek nenek saya sehat sampai akhir hayatnya. Padahal minum dari air yang tidak direbus. Kebayang bahwa pada waktu itu tidak banyak polutan, tidak banyak polusi gitu. Di zaman sekarang, anak-anak kita berisiko. Banyak polusi di sekitar kita. Perkotaan yang semakin maju, industri yang semakin luar biasa banyaknya dan seterusnya. Jadi ditambah lagi dengan pola perilaku anak kita karena banyak dengan gadget akhirnya jarang bergerak. Sehingga anak kita itu hanya duduk saja, banyak sekali duduknya, banyak sekali
magernya karena pegang gadget. Sehingga bertumpuk persoalan fisik itu pada anak kita. Ada faktor makanan di mana anak-anak kita dengan aplikasi-aplikasi tiba-tiba makanan sudah datang sendiri. Dia membayangkan makanan apa, pencet-pencet aplikasi tiba-tiba makanan sudah di depannya. Dia tidak pakai bergerak dan makanan-makanan yang ditawarkan oleh berbagai produsen belum tentu sehat untuk mereka. Di zaman sekarang makin lama makin istilah saya mungkin aneh-aneh gitu makanan itu gitu. Nah sehingga akhirnya ini mengancam problem fisik anak kita. Jarang gerak, kemudian mereka terpapar oleh layar terlalu banyak, kemudian makanan-makanan yang masuk juga banyak yang instan, ditambah lagi dengan problem lingkungan hidup yang semakin lama semakin banyak polutan. Nah maka orang tua sangat penting memperhatikan kesehatan fisik. Nomor 4-nya adalah ilmu yang saya sebut sebagai kohesi, interaksi, dan komunikasi. Kenapa ini penting, ayah bunda sekalian? Dalam praktik parenting, ternyata kesolihan orang tua, ayah yang soleh, ibu yang solihah, itu belum cukup untuk mencetak anak kita menjadi soleh dan solihah. Kita mengetahui ada ayah yang soleh, ibu yang solihah, tetapi anaknya tidak menurun dan tidak menjadi soleh dan solihah. Bahkan ada anak yang memusuhi orang tuanya, padahal ayah soleh. Ayahnya orang yang paham agama, ayahnya orang yang sangat dikenal oleh masyarakat karena kewibawaan agamanya. Tetapi anaknya sama sekali tidak terinspirasi oleh ayah dan ibunya. Kenapa demikian? Salah satunya adalah kegagalan ayah dan ibu di dalam membangun kohesi, kedekatan dengan anaknya. Jadi anak tidak merasa bangga dengan ayahnya. Bahkan ketika anaknya ditanya apakah dia nanti mau kelak ketika dewasa menjadi seperti sosok ayah atau ibunya, dia mengatakan nggak mau, aku nggak mau kayak ayah, aku nggak mau kayak ibu. Karena bagi mereka ayah dan ibu hanya orang yang mengerti agama, tetapi tidak mengerti bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, tidak merasakan kedekatan, tidak merasakan kasih sayang, tidak ada kohesi antara ayah dengan anak itu. Bayangkan Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, walaupun jarang bertemu, tetapi kohesinya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ini arafil manam anni asbahuka, dia menggunakan kosakata melihat dalam mimpi. Aku ngelihat dalam mimpiku, tetapi yang dijawab oleh Ismail adalah if'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu kohesi yang luar biasa, kelekatan hati, kedekatan yang luar biasa antara ayah dengan anak. Ayah menyampaikan satu bahasa yang kalau seandainya kita menangkap dengan bahasa apa adanya, kira-kira jawabannya akan seperti ini. Ayah itu cuma mimpi, ayah nggak usah peduli mimpi deh. Udahlah mungkin itu karena ayah waktu tidur tidak berdoa, jadi mimpinya ngeri-ngeri kayak gitu. Udahlah ayah nggak usah peduli mimpi gitu. Ternyata si anak ini tidak menangkap hanya dari segi isi perkataan ayahnya, tapi dia menangkap lebih dalam dari itu. Inilah kohesi, satu kelekatan yang luar biasa. Dan saya kira ini ilmu yang harus dimiliki oleh orang tua bagaimana cara membangun kohesi dengan anaknya. Demikian pula interaksi dan komunikasi. Apa interaksi yang akan menimbulkan luka pengasuhan? Apa interaksi yang akan menimbulkan kedekatan? Apa interaksi yang akan membuat anak-anak menjadi trauma dan seterusnya? Jadi kalau dalam ilmu psikologi populer itu dikatakan misalnya sekali bentakan orang tua kepada anak itu akan mematikan sel-sel anak yang semestinya akan tumbuh, tetapi sekian juta sel menjadi mati gara-gara bentakan orang tua itu. Ini contoh bagaimana orang tua yang dia tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan anaknya, dampaknya dia melakukan tindakan yang menyebabkan anaknya menjadi ketakutan atau menjadi tidak nyaman. Nah itu ilmu yang mesti dikuasai orang tua, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana membangun interaksi yang baik, bagaimana membangun kohesi yang baik dengan anaknya. Dia perlu melakukan tindakan apa agar dekat dengan anak-anaknya, perlu melakukan tindakan apa agar komunikasi lancar, tidak bersekat dengan anaknya, dan seterusnya. Yang nomor 5-nya adalah ilmu psikologi perkembangan. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, anak kita terus tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmu pertumbuhan dan perkembangan anak kita, nanti kita akan tergagap-gagap ketika anak kita sudah mencapai satu level pertumbuhan, level perkembangan, yang orang tua tidak mengetahui lagi. Ketika anaknya masih kecil, digendong-gendong, disayang-sayang. Anaknya sudah mulai masuk PAUD, diajak, diantarkan, kadang-kadang masih ditunggui sama orang tuanya, di playgroup, di TK. Anaknya SD, diantarkan, diajak bermain-main, dan seterusnya. Begitu anaknya mulai remaja,
orang tua mulai merasa kehilangan. Anaknya sulit diajak bicara, anaknya sulit untuk nurut, anaknya sulit untuk disuruh sholat, anaknya sulit untuk eh, mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Di sini orang tua kemudian mulai merasakan kehilangan anak. Nah, inilah contoh bagaimana orang tua yang tidak mengerti ilmu psikologi perkembangan. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya melewati fase-fase pertumbuhannya? Tidak sama antara berkomunikasi, berinteraksi dengan anak yang masih balita dengan anak yang sudah SD. Tidak sama pula dengan ketika anaknya sudah remaja. Tidak sama pula dengan ketika anaknya sudah dewasa, dan begitu seterusnya. Orang tua perlu mengetahui psikologi perkembangan ini supaya tahu tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anaknya. Nah, kemudian yang keenam adalah ilmu manajemen konflik. Jadi, konflik itu mesti ada. Tidak mungkin antara satu orang dengan orang lain yang berinteraksi itu nggak ada konflik, itu nggak mungkin. Hanya yang membedakan adalah intensitas. Ada yang intensitasnya konflik sering, atau yang membedakan juga sedalam apa ya, setingkat apa persoalan konflik di antara mereka itu. Kemudian juga durasinya berapa lama, itu yang membedakan. Tapi konflik pasti ada. Dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Nah, kalau level-level rendah misalnya contohnya ini kalau hari-hari ya, sehari-hari itu konflik yang level rendah dan itu biasa terjadi, misalnya orang tua nyuruh anaknya, "Nak, segera ke masjid." Anaknya laki-laki dan dia mengatakan, "Nanti dulu," gitu. Itu sekarang sudah komat, "Entar sebentar lagi," kata anaknya. Ini mulai muncul konflik karena anaknya merasa dipaksa ke masjid sementara orang tuanya ngelihat anaknya sudah saatnya harus pergi ke masjid. Nah, ini kan contoh konflik dalam level yang rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena itu harian, dalam artian perilaku-perilaku yang mungkin bisa terjadi pada setiap anak kita. Nah, begitu kemudian orang tuanya sudah mulai, "Sudah, cukup main kamu sekarang sudah komat, kamu ke masjid," dan ternyata si anak ini segera berangkat, maka berarti ini satu konflik yang levelnya masih rendah. Tapi kalau nanti ternyata anaknya membangkang, bahkan sampai level anaknya melawan, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, dan seterusnya, maka berarti levelnya sudah semakin besar. Nah, orang tua perlu belajar. Kalau level konflik yang masih rendah itu, bagaimana dia mengelolanya? Karena begini, apabila konflik orang tua dengan anak di level yang paling rendah sering terjadi dan tidak ada upaya untuk menyelesaikannya, itu nanti bisa berkembang menjadi konflik yang lebih tinggi. Dan begitu konflik antara orang tua dengan anak terjadi secara lebih tinggi, akan menyebabkan si anak ini menjadi membangun perlawanan kepada orang tua. Dan di titik inilah nanti orang tua akan mulai merasakan kesulitan. Nah, di sini ayah bunda, ayo belajar ilmu tentang manajemen konflik. Bagaimana orang tua itu bisa mengelola konflik dengan anaknya. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah ilmu pendidikan atau ilmu pedagogi. Nah, jadi ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, pendidikan itu bisa berlangsung di dalam sangat banyak hal. Pendidikan itu tidak selalu bermakna orang tua ngumpulkan anaknya, terus orang tua ceramah di depan anaknya. Tidak hanya bermakna itu. Memang itu salah satunya gitu ya. Seperti ketika kita para guru mengajar, itu yang ada sisi pengajarannya. Tapi guru dalam mendidik juga tidak hanya ceramah gitu. Guru tampil ya. Ustadz Jundi datang ke sekolah berpakaian rapi dengan batik, dengan kopiah, berlaku sopan, itu pendidikan. Jadi tampilan ustadz, tampilan ustazah di pesantren, di sekolah, itu sudah pendidikan. Demikian pula orang tua. Nah, kalau ustadz ustazah datang ke sekolah, itu bersiap karena ini rumah, ini sekolah, berbeda gitu. Dia mandi dulu, dia berdandan dulu, dia pakai seragam yang baik, dia kemudian sudah bersiap-siap lalu berangkat ke sekolah. Sementara anak melihat orang tuanya relatif 24 jam. Sehingga akhirnya tidak ada persiapan, dalam artian tidak seperti ketika seorang ustadz atau guru tampil di kelas. Kalau orang tua itu bangun tidur sampai tidur lagi, itu berinteraksi dengan anak-anaknya. Disinilah kita melihat bahwa mendidik anak itu tidak semata-mata kita menyampaikan pengajaran-pengajaran atau ilmu-ilmu, tetapi kita tampilkan dengan keteladanan. Bagaimana bangun tidur, kapan bangun tidur, kapan berangkat tidur lagi, kapan kita sholat, kapan kita makan, kapan kita tilawah, kapan kita berzikir, kapan kita, dan seterusnya. Itu hari-hari gitu. Jadi meskipun anak kita tidak di pesantren, tetapi melihat aktivitas di rumah itu seperti di pesantren. Jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak itu menemukan contoh yang tidak sinkron antara apa yang
Misalnya di sekolah diajari kebaikan, sementara di rumah bapak ibunya tidak menjalankan kebaikan itu, ini problem dalam dunia pendidikan. Nah ini contoh ya ayah bunda sekalian bahwa dalam mendidik anak kita, ilmu pedagogi itu perlu kita pahami bagaimana cara misalnya kalau mengajarkan tentang akhirat misalnya, Ya. itu gimana caranya? Itu kan how to-nya bisa berbeda antara mengajarkan, menanamkan nilai akhirat itu kepada anak balita, dengan anak SD, dengan anak remaja, dengan anak dewasa kan berbeda itu. Iya, iya. Inilah yang disebut dengan ilmu pendidikan, ilmu pedagogi bagaimana menyampaikan how to kita mengajarkan itu atau menyampaikan itu atau menanamkan itu kepada anak-anak kita. Nah itulah ayah bunda sekalian ya saya secara ringkas saya sampaikan paling tidak 7 inilah yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari. Nanti insya Allah lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa bahas, bisa tuntaskan satu persatu ilmu-ilmu 7 yang tadi saya sampaikan. Sekarang saya sampaikan resumenya dulu untuk nanti kita bisa detailkan bagian demi bagian pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nah saya kira itu ya Ustaz Jundi Nggih, nggih, nggih. untuk pertemuan kita kali ini. Nggih, nggih, nggih. 7 ilmu yang hendaknya kita semuanya perlu terus belajar. Mungkin saat ini ada ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui dan ada yang belum. Yang sudah alhamdulillah dijaga, yang belum ayo kita pelajari. Jadi ini ajakan untuk diri saya sendiri, untuk Ustaz Jundi, untuk ayah ibu Semuanya. sekalian, untuk kita semuanya. Karena kita semuanya sebagai orang tua itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Ya, Kalau belum menjadi orang tua, masih ada kesempatan bersiap. Sekarang sudah jadi orang tua. Nggak ada saatnya kita mengatakan, wahai anak-anakku, bapak, ibu cuti dulu menjadi orang tua, mau belajar barang seminggu dulu. saja mau belajar. Ayah, ibu mau belajar sebulan ya. Ini sekarang cuti dulu, tidak menjadi ayah, tidak menjadi ibu, tidak menjadi orang tua dalam sebulan, supaya bapak ibu mau belajar dulu. Nggak ada kesempatan itu. Ya, ya, ya. Sambil kita menjadi orang tua, sambil berbenah diri, kita semuanya memang bukan orang tua sempurna, termasuk saya bukan orang tua sempurna, tapi kita adalah orang tua yang mau belajar, mau berbenah untuk menjadi lebih baik. Demikian Ustaz Jundi, mohon Nggih, dimaafkan nggih, untuk nggih. kali ini. Nggih. Kita cukupkan dulu ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cahyadi, luar biasa, langsung dibahas semua, langsung dijelaskan secara detail terkait 7 ilmu yang harus diketahui orang tua. Ada ilmu syar'i, kesehatan mental, kesehatan fisik, ilmu kohesi, komunikasi dan interaksi, ilmu tumbuh kembang, ilmu manajemen konflik dan ilmu pedagogik yang semoga seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua, baik orang tua ideologis maupun orang tua biologis. Terima kasih atas perluangan waktunya Ustadz. Saya cukupkan sekian untuk podcast pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.